kemarin waktu di tempat pameran itu, alhamdulillah Pak Gubernur sudah bersalaman dengan saya, deal, beliau pesen 20 unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Kepala SMK Negeri 3 Mataram, Pak Ruju Rahmat, SPD MT. Apa kabar Pak Ruju? Alhamdulillah sehat, Bapak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru-baru ini SMK Negeri 3 Mataram ambil bagian pada pameran Indonesia Electric Motor Show IEMS tahun 2022 di Jakarta. SMK Negeri 3 Mataram memamerkan salah satu karya mereka berupa dokar atau cidomo listrik, dolis. Pamerannya berapa hari kemarin Pak? 3 hari. Oh, 3 hari. Iya. Di mana itu? Di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, di JCC. Pesertanya dari mana saja? Itu secara nasional, Pak. Secara nasional, dari perusahaan-perusahaan kendaraan listrik, dari juga BUMN yang bergerak di dalam kendaraan listrik, contoh PLN, ya, dan juga dari Inka yang kereta api, mereka ternyata juga bikin bis listrik, dan juga dari perguruan tinggi. Nah, ini mohon maaf dan terima kasih banyak, kita diundang oleh BRIN, satu-satunya SMK di Indonesia, Pak, yang diundang ikut event pameran yang luar biasa, cukup besar di tingkat nasional. Oh, ini penyelenggaranya BRIN ya? BRIN, ya, penyelenggara BRIN. Kalau perguruan tinggi dari NTB ada ya yang ikut? Kemarin tidak ada, ya. Yang ada itu UGM, ada ITS, dan juga ada Institut Teknologi PLN, juga ada. Gitu. Kalau SMK dari NTB? Hanya kita aja, SMK 3 Mataram, dan itu satu-satunya SMK di Indonesia. Jadi daerah lain tidak ada, hanya cuma kita aja yang diundang. Kenapa bisa terpilih? Ya wallahu alam ya, semua itu mungkin karena BRIN melihat inovasi kita. Tahun lalu juga kita diundang, ini yang sudah kedua kali Pak. Oh, yang kedua kali. Ya, tahun lalu kita diundang di BRIN atau dulu BPPT di Serpong, halaman sana Serpong. Itu terbuka, kita mengeluarkan F1. Kita juga membuat mobil listrik jenis F1. Itu tahun lalu yang kita kirimkan ke sana. Terus sekarang diundang lagi untuk yang kedua, kita kirimkan 2 jenis tipe. F1 itu juga lagi kita kirimkan, ditambah dengan cidomo listrik atau dokar listrik yang disebut kita dolis. Oh, jadi kemarin itu 2 ya? 2 yang kita kirimkan, 2. Karena di dalam ruangan tidak bisa kita, yang F1-nya itu nggak bisa kita demokan untuk dicoba, karena itu agak sempit karena di dalam ruangan. Kalau tahun lalu di outdoor di halaman BRIN, halaman kantor BRIN, jadi enak itu yang dicoba ke sana kemarin. Kalau yang kemarin yang bisa kita coba dan dicoba langsung oleh Pak Gubernur, dicoba langsung oleh Bapak Ketua MPR RI, Pak Bambang Sud, dan juga dinaiki oleh teman-teman dari Gubernur Bali, teman-teman pejabat dari LIPI, dan juga Pak Menteri Halim Iskandar dari Kemendes, Pak, juga sudah mulai menaiki motor itu. Alhamdulillah. Katanya jadi pusat perhatian. Alhamdulillah, itu luar biasa Pak Gubernur kita, itu entertainnya luar biasa. Pas waktu mau ngisi seminar jam 9 pagi sampai jam 10, Pak Gubernur menyempatkan waktu untuk mampir ke stand kami
karena ada anak-anak siswa SMK kami yang kita ajak, ada guru satu juga, ada siswa. Oleh karena itu kita sambut terlebih dahulu, terus kita kasih tahu bahwa kita Pak dari SMK 3 Mataram MTB juga ikut pameran. Langsung Pak Gubernur respon di mana tempatnya, langsung dia ke tempat pameran kita. Beliau didampingi oleh teman-teman dari BRIN. Nah, setelah itu beliau mencoba, ya, terus bisikin saya mau masuk ke ruang seminar. Beliau ingin mencoba tukar listrik itu, membawanya ke depan ruang seminar, Pak. Nah, ternyata di perjalanan sama panitia di stop, jarak beberapa meter di stop, karena Pak Gubernur sudah ditunggu sama Bapak Ketua MPR RI di sebelah, katakanlah sebelah kiri, ya kan? Padahal di situ ada rombongan banyak penonton yang lain, teman-teman juga dari berbagai industri. Pak Gubernur Bali, Bapak juga Ketua MPR itu melihat kendaraan listrik dari perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu. Ternyata Pak Gubernur belok kiri, Pak. Langsung belok kiri menyambut, menemui Pak Ketua MPR. Saya juga kaget, di belakangnya mungkin ada videonya Bapak lihat kan, di bel ya, din. Semua orang perhatian yang balik ke Cidumu kita itu, Pak. Semua sudah tinggal yang mobil hebat-hebat itu dah. Jadi kita fokus ke kendaraan kita. Jadi Pak Ketua MPR RI, Pak Bambang Sud juga menanyakan hal teknisnya tentang pembuatan ini. Jadi anak-anak kita yang membuat. Terus ini bisa dicoba. Akhirnya dicoba juga. Ini sampai kita tidak tidak menyangka ya, sampai di dalam ruangan seminar itu. Karena itu sudah penuh dengan kursi. Mungkin pikiran kami hanya cuma sampai di depan pintu ruang seminar. Ternyata sama Pak Bambang sama Gubernur, ini bisa masuk enggak ini? Harus coba masuk, Pak. Dimasuk, biar saya antar narasumber kita ini sampai depan panggung. Sampai depan panggung. Akhirnya di sana turunlah di depan panggung itu persis. Nah, itu kan yang nyupirin Bapak Bambang Sud, Ketua MPR RI itu. Penumpangnya kan narasumbernya Pak Gubernur Bali, Wayan Koster, sama Gubernur kita, sama teman dari LIPI. Pada naik di situ semua, Pak. Gitu. Yang saya cukup bangga juga, alhamdulillah, Gubernur kita mempromosikan waktu itu memang temanya adalah kendaraan listrik untuk pariwisata, ya ini. Terus selanjutnya nggak boleh apa namanya itu, mungkin sama panitianya Cidumunya ini suruh bawa keluar gitu kan, itu. Akhirnya saya ngomong sama Gubernur, bilang sama saya, jangan dikeluarkan Cidumu, taruh di sini katanya. Akhirnya saya ngomong sama panitia, mohon maaf Pak, ini Cidumu kita ini diminta ditaruh di sini, artinya di dalam ruangan itu. Oh ya sudah Pak, akhirnya saya taruh pas persis di belakangnya MC, bisa jadi backdrop, bisa jadi background. Jadi pas shootnya pas persis kena juga. Itu kok ya pas tempatnya gitu loh. Itu cerita kami di GCC Senayan waktu ikut pameran Indonesia Electric Motor Show tahun 2022 itu. Kalau perhatian pengunjung pameran sama Dolis ini juga tinggi ya? Alhamdulillah Pak, dari situ langsung kita diminta untuk menyiapkan Dolis kita nanti jam 3, itu sekitar jam 9.10 ya, jam itu. Terus kita taruh di ruang seminar sampai jam 12:30 istirahat, baru kita ambil. Langsung kita dihubungi panitia, nanti jam 3 ini Dolisnya tolong ditaruh di pintu depan untuk jemput Pak Muldoko. Itu. Dan alhamdulillah juga jadi Pak Muldoko naik juga ya? Alhamdulillah itu bisa foto bersama anak-anak, tapi dia nggak nyoba untuk jalan ya, karena dia juga sudah informasinya dia sudah tahu, juga pernah saya kirimin ya lewat asistennya, saya kirimin ini kami
anak-anak SMK juga sudah membuat kendaraan listrik Cidomo berbasis kearifan lokal gitu. Jadi kita usung kearifan lokal kita gitu. Untuk perhatian pengunjung, alhamdulillah Pak, luar biasa. Bahkan ada Pak Bupati daerah lain yang juga bertanya-tanya. Pengunjungnya ramai ya pameran itu? Cukup ramai. Pas kebetulan juga di gedung sebelah itu ada event rakor presiden dengan kepala daerah. Jadi selesai rakor itu atau sebelum rakor banyak pengunjung ke situ. Mulai dari kepala daerah manapun, perusahaan nasional, bahkan dari perusahaan-perusahaan, dari anak-anak SMK yang di sekitar sana, Jakarta, perguruan tinggi juga pada hadir. Ya. Jadi Doles menjadi cukup terkenal sekarang ya? Alhamdulillah Pak, begitu. Berkat Pak Gubernur yang sudah mempromosikan luar biasa. Dan juga dari situ Doles kita akhirnya riwa-riwi di dalam situ nggak ada masalah Pak. Yang lainnya nggak berani naiki, kita aja yang naiki ke dalam ruang pameran itu. Kalau ide awal buat Doles itu gimana Pak? Tahun 2020 Pak. Ya, kita membuat teman-teman untuk berinovasi ya. Berinovasi tentang masalah apa yang kita buat dengan kearifan lokal. Ini akhirnya teman-teman dan saya punya ide, awalnya itu kita mau bikin box. Nah ini ya istilahnya motor box lah ya, motor box untuk ngangkut barang. Saya sampaikan kepada teman-teman, kalau ngangkut barang ya kan itu mesti bebannya cukup berat yang diangkut. Misalkan contoh ngangkut berapa beras berapa karung, artinya butuh suspension yang perlu juga harus aman ya kan, itu juga perlu diperhatikan itu. Terus juga akhirnya padahal boxnya sudah jadi Pak, terus kita konsultasi sama teman-teman di Dikbud, kurang menarik itu, coba itu apa namanya, saya dikirimin semacam kayak foto-foto begitu, akhirnya kita angkat, bikin aja dokar listrik. Akhirnya kita angkat seperti itu, kita pakai Cidomo, kita pesen di tukang pengrajin UKM Cidomo ya. Awalnya itu bukan Cidomo baru Pak, Cidomo bekas itu. Ya, itu yang kita nganggur, kita ambil, kita poles-poles, kita jadikan sebagai media kreativitas anak-anak. Yang intinya memang anak-anak kita harus tahu teknologi masa depan. Karena mungkin bukan zaman saya, zaman Bapak, zaman kita semua ini yang ngalami, mungkin anak-anak itu yang ngalami nanti kendaraan listrik itu akan booming. Nah, seperti itu. Mungkin juga suatu saat, mohon maaf, ini mungkin Cidomo itu juga mungkin akan berubah jadi semua kendaraan listrik, mungkin seperti itu ke depan. Nggak ada lagi Cidomo diangkut kuda gitu kan, nah, ditarik kuda. Itu kemungkinan juga ke depan mungkin seperti itu mungkin. Tapi ini kan juga tidak bisa dihilangkan secara cepat atau secara masih paling tidak ya secara bertahap ya, khusus untuk kawasan-kawasan di wisata misalkan seperti itu. Nah, harapan kita untuk membuat Cidomo listrik ini tidak menghilangkan kearifan lokal, tapi juga ada sentuhan teknologi dan juga bisa berfungsi untuk masyarakat. Ini murni dikerjakan oleh anak-anak SMK 3 ya? Ya, kalau pengerjaannya memang murni dari anak-anak SMK 3, mulai semua perakitan, pengelasan. Namun untuk bak Cidomonya kita kan nggak bisa membuat bak Cidomo. Butuh pengrajin dari UKM, seperti itu Bang. Berapa lama itu dikerjakan? Itu kemarin kita ngerjakan tahun 2020 hampir 3 bulan Pak. Karena eksperimen seperti itu. Oh ini kurang ini. Kemarin saya lihat suaranya sudah halus betul, nggak ada suara. Kalau awal tahun 2020 yang kita pamerkan waktu itu saat hari ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020 kita pamerkan Pak. Tapi suaranya begitu, suaranya masih kayak keras ya? Keras suaranya, kayak ada getaran. Ada getaran lah ya. Kalau kemarin alhamdulillah saya sudah mulai diperbaiki oleh sama teman-teman. Jadi terelon terus untuk mulai belajar anak-anak itu. Kalau kecepatan maksimalnya? Kecepatan maksimal sekitar 40 sampai 70 itu kilometer. Ya. Berapa unit Pak dibuat di sini? Kita masih prototipe ya, masih 1 unit itu. Namun kemarin ada beberapa pesanan
ada yang mau dijadikan tidak hanya untuk penumpang, tapi dijadikan untuk tempat usaha kopi, ya kopi. Jadi jadikan gerobaknya di Jumenit, jadi kita modifikasi menjadi tempat jualan kopi, UKM seperti itu. Nah kemarin waktu di tempat pameran itu, alhamdulillah Pak Gubernur sudah bersalaman dengan saya, deal, beliau pesen 20 unit. Untuk? Kami juga tidak tahu untuk di daerah mana. Memang mohon maaf, memang kita karena Cidumuk ini kan kita buat untuk daerah-daerah kawasan, Pak. Contoh misalkan di Kuta Mandalika, di Gili Trawangan, atau mungkin di hotel-hotel yang contoh yang luas, contoh misalkan di Mirumata, misalkan seperti itu kan, dan jangkauan-jangkauan untuk kawasan wisata maksudnya. Untuk kawasan wisata seperti itu, kawasan wisata. Tapi memungkinkan nggak dia digunakan untuk umum misalnya? Bisa seperti itu, tapi harus kita uruskan surat-suratnya terlebih dahulu. Kita sudah kerjasama dengan Dinas Perhubungan dan juga dari teman-teman dari Lantas untuk surat izin, uji layak jalannya, uji bebannya juga, uji keamanannya juga seperti itu. Kalau untuk di jalan umum harus ada itu semuanya. Gitu. Nah, karena pesanannya kan cukup besar, kapan kira-kira mulai dikerjakan itu? Insya Allah dalam waktu dekat. Kita juga tadi juga sudah saya kumpulkan tim untuk sudah kita mulai bergerak, ya, apa yang harus kita bisa perbuat, kita segera kita laksanakan. Nah, kalau unitnya besar itu kan apa cukup dikerjakan oleh anak-anak? Jadi kita di SMK ini tidak hanya kami, mohon maaf, notabene itu adalah STM dulu. Kami punya workshop, punya bengkel, dan punya bengkel khusus untuk teaching factory, ya, itu untuk pembelajaran berbasis produk anak-anak. Kami juga pasti tentunya kalau banyak begitu ya tidak bisa sendirian. Tentunya kami menggandeng beberapa SMK yang punya jurusan kata seperti kayak STM-nya atau teknik rekayasa. Dan mereka yang juga sudah kita sudah punya semacam kayak konsorsium, Pak. Dulu waktu awal kendaraan listrik di NTB ini kan semacam itu bombing adalah gerobak listrik dari SMK. Itu kita buat waktu saya di SMK 1 Lingsar. Itu 7 sekolah Pak yang mengerjakan dengan 50 unit. Itu kita kerjakan bersama-sama. Jadi nggak bisa kita sendirian, nggak bisa, tapi harus kolaborasi dengan utamanya dengan teman-teman SMK yang lain. Itu, dan juga mungkin nanti dengan UKM misalnya contoh bak listriknya, bak Cidumunya misalnya seperti itu. Ada kita bengkel kayu sudah ada, tapi coba mungkin anak-anak kan perlu belajar lebih detail lagi dengan ahlinya seperti itu. Kalau perkiraan ya atau kisaran harga? Kami kemarin habisnya sekitar 50 sampai 60 juta. Itu. Jadi relatif mahal atau murah itu? Kalau dibandingkan dengan harga Cidumu tanpa listrik gitu. Ya, kalau kita beli kudanya aja dah. Jauh lebih mahal, Pak. Lebih mahal, jauh lebih mahal, Pak, mungkin. Gitu. Nah, iya, jauh lebih mahal. Dan ini hematnya kan tanpa ada BBM kan. Ya, nggak perlu ngantri di pom bensin. Nah, ini bagi teman-teman nanti yang pesen Cidumu nggak usah khawatir, bisa dicas di rumah. Iya, dengan 5 ampere bisa. Bisa juga kalau perjalanan nanti misalkan ada mungkin kami di SMK sudah kerjasama dengan PLN, Pak. Ada SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Sedang kita bangun di sekolah, salah satunya untuk pembelajaran dan juga bisa dipamerkan oleh masyarakat umum nantinya. Ada di halaman sekolah. Insya Allah nanti tanggal 27 Oktober ini akan kita resmikan. Nah, selain Dolis dan F1 ya, apalagi yang sudah kami memang hasilkan ya? Ya, kami memang eksis dan memang fokus ke kendaraan masa depan ini, kendaraan listrik. Kami juga sudah membuat anak-anak itu sepeda listrik. Sepeda listrik. Ya, sudah membuat. Terus juga sudah membuat kursi roda elektrik atau listrik. Kursi roda yang kemarin kita berikan kepada anak-anak di SLB 1, Pak. Nah, ini mungkin nanti mohon dukungan dari teman-teman BUMN, mungkin yang ada CSR atau donasi dengan kursi roda,
tapi mungkin perlu ditambahi suatu perangkat elektrik dengan baterai mereka sudah bisa berjalan dengan otomatis gitu. Kalau saya lihat anak-anak SLB itu kan juga keberatan saya lihat untuk dia harus naik ke ruang kelas, saya bilang itu. Kemarin kami kerjasama dengan SLB, kita lihat alhamdulillah ada yang sudah kita sumbangsikan ke sana, itu kursi roda elektrik itu. Dan juga kami juga kerjasama dengan teman-teman dari rumah sakit provinsi untuk pengembangan kursi roda elektrik. Dan juga kami selain ada tadi sepeda listrik, grup ada Cidomu listrik, ada F1, ada Keroda, ada kita sekarang lagi membuat gerobak listrik, Pak. Nah, mereka pedagang cilok itu kan sekarang ini kan pakai motor, padahal BBM juga lumayan mahal. Cukup dengan gerobak didorong dengan baterai, ya, insya Allah bisa. Itu ada sudah di SMK, sekarang lagi proses, insya Allah nanti juga akan kita keluarkan saat ulang tahun sekolah. Dan juga lagi kita sekarang mengembangkan motor konversi. Maksudnya? Jadi motor itu betul-betul motor, ada STNK-nya, ada BPKB-nya, tapi mesinnya, BBM-nya kita ganti dengan berbasis baterai. Itu. Tapi kan orientasinya kan enggak untuk memproduksi secara massal kan? Ya. Kalau untuk sepeda listrik sudah kita bisa produksi. Untuk dalam jumlah yang besar apa? Tergantung pesanan kalau kita, Pak. Oh. Tergantung pesanan. Okay. Misalnya pesanannya besar sampai 1000 unit, bisa nggak? Kalau kita sendirian, saya yakin tidak mampu juga sih. Tapi kalau kolaborasi dengan berbagai pihak, dengan SMK, dengan UKM, misalkan, insya Allah bisa. Oh, bisa. Iya, insya Allah bisa. Saya pikir hanya mengeluarkan contoh saja gitu. Enggak ya? Enggak, sudah kita jadi jual. Misalnya, sudah laku ya. Okay. Untuk sepeda listrik juga sudah laku. Okay. Yang sudah dipesan-pesan apa selain Dolis ini? Sepeda listrik sudah pesan, kursi roda listrik tadi. Berapa unit itu? Kalau sepeda listrik insya Allah dua. Sudah mulai jalan gitu. Sekarang di sekolah kami juga alhamdulillah dalam persiapan EcoCell Marathon Indonesia, kami ditugaskan oleh Dikbud membuat motor untuk persiapan eksebisi EcoCell di Mandalika, di sirkuit. Kami sudah sekarang mungkin proses hampir 70%. Ya, insya Allah nanti tanggal 11 sampai tanggal 15 kami hadir bersama mungkin dari perusahaan-perusahaan yang hebat-hebat itu dan juga perguruan tinggi akan ikut event yang cukup gengsi lah ya, EcoCell Marathon Indonesia. Itu kita juga membuat itu kendaraan hemat energi berbasis listrik. Terima kasih Pak Ruju atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.